Berarti menunggu Bu Stefani sama Pak Yohanes ya. Sudah. Imelda, Bu. Iya, Bu Melda. Oke, silahkan dilanjut. Parah sekali jaringan, nah. Putus-putus sekali dari tadi. Kita berarti yang situasi 3 kok. Ibu Friska, Ibu Yulen. Ya. Mute. Ya, Mute, ya. mute. Kasus SMP. Maaf, masih kirim link di. Karena SMP paling banyak ya pakai kasus SMP sudah. Oh, nyari 50 bang, apa yang mau? Oh, 50. Oke, kita kasus Oh, yang sudah. SMP. Oke. Pak Durian, Pak siapa? Dudian, siapa? Tidak ada pedurian, Ibu. Iya, salah. Ini share screen dulu. Om Dudidang. Om Dudidang. Dudi dam Pak dam. Yohanes share screen. Baru lihat Pak Yohanes tadi macam dia tidak ada di sini. Share screen Ada dulu, sibuk Pak mencari Yohanes. pundi-pundi. Wah, mencari pundi-pundi ya. Saya masuk pertama tadi masih kelas apa kelas yang Supri mereka. Saya pikir lagi saya yang salah jadwal kan. Guru terlalu rajin, nah, orang sudah bilang jam ini 17.30. Untung kakak Yulen yang kontak nih kembali baru. Oke. Share screen supaya guru. Jaringan parah di sini kakak. Buat Ibu Yulen, sedikit cepat. Tolong suatu. Ada cari kasus SMP situasi 3. Udah ini dia. Sudah kok? Kita share screen. Pak Yohanes share screen lah. Oke deh. Oke, sudah. Mantul, Sir. Kas besar Pak Guru. Pak Dudi dam. Oh, betul. Dudi Pas kok. dam dam. Pas. Oke, silakan Ibu Yulen memandu kita. Saya pandu. Oke. Ya. Kita baca dulu dia punya kasus situasi ya. Pak Dudidang, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Skenario pembelajarannya Pak Dudidam. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Apa yang membedakan antara iklan dan bentuk tulisan lain?
Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Lanjut, Pak. Yang kedua, kerja individu, pasangan, dan kelompok kecil. Setelah itu, Padudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan satu sama lain. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Padudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Padudidam lalu memperjelas konsep dan istilah sesuai kebutuhan. Kerja kelompok kecil. Murid diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk diskusi kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan jenis iklan. Lanjut, Pak Guru. Habis? Nah, setiap kelompok melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Setelah itu mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambah 2 kelebihan dan 2 kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai semua kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Padudidam lalu mengumpul kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia fasilitasi diskusi dengan memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Padudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang. Skenario yang pertama bersifat lebih konkret, kedua kurang terstruktur, dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Lanjut, Pak Yohanes. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Padudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya, atau di area ruangan ramai bersama murid-murid untuk memungkinkan mereka berbagi ide. Lanjut. Habis. Oke, pertanyaannya tadi. Pertanyaan mana sih ini tadi? Habis itu. Iya, pertanyaannya apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut oleh Pak Dudidam? Dudidam. Kebutuhan belajar apa? Karena ada 3 kebutuhan belajar tadi toh. Apakah 3 kebutuhan belajar itu apa berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam atau tidak? Bagaimana? 3 kebutuhan belajar tadi, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sepertinya 3-3 dia sudah laksanakan dia sudah usaha laksanakan. Kan Gimana ada dia punya teman-teman? langkah-langkah ini kan, sudah baca dia punya langkah-langkah. Pertama dia Ya, apa tadi? Dia lakukan diskusi seluruh sudah kelas. kesiapan belajar murid. Terus dia membuat membagi kelompok kecil. Berarti 3-3 dia sudah. Kerja kelompok kecil ya. Pertanyaan pertama, siapa yang ini apa? Ibu Friska yang ini apa sudah? Dia punya Canva. Kapan mau apa sebentar ini? Iya, besok paling kita ini apa? Presentasi. Maksudnya kan pertanyaan pertama langsung ditulis dia punya jawaban-jawaban sudah supaya nanti dimasukkan di Canva.
Mana sudah tadi? Mana sudah pertanyaan tadi? Saya ada kirim kayaknya tadi. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Apakah kebutuhan murid? Kebutuhan belajar murid. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kan ada 3 Oh, kebutuhan belajar. Ah, yes, yes. ya, Berarti ada kayaknya 3. ketiga-tiganya ini. Iya, iya, 3-3. Kesiapan belajar murid atau apa tadi? Ada bahasa Inggris itu. Terus minat murid, terus profil belajar murid. Ibu Imelda, Mama Kepsek. Iya, sama sudah. Aduh, dia membawa apa? 3-3 itu dia sudah lakukan kayaknya. Iya, iya, iya. Diskusi seluruh kelas menggunakan beberapa pertanyaan. Minat murid, pada dia meminta murid untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan. Profil belajar, pada dia mendorong murid memilih lokasi. Mm-mm. Apa deh? Iya. Atau kita perlu mengidentifikasi Sebentar, ada di pertanyaan oh, berikut. Ada di pertanyaan Jangan berikut. langsung memang guru. Ada di pertanyaan berikut dia nih ini kesinambungan. Nomor 2 sebentar. Sudah Ibu Friska? Tunggu. Sambil kita baca soal yang kedua itu dia tanya bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Itu deh. Dan bagaimana dia cara menentukan kebutuhan belajar muridnya. Jadi dari yang masing-masing tadi seperti yang Pak Yohanes bilang, kalau kesiapan belajar murid, bagaimana dia lakukan. Terus minat murid, bagaimana dia buat. Terus profil belajar murid, bagaimana. Seperti yang Pak Yohanes ngomong tadi tuh. Nah ini sudah nomor 2 sudah ini Pak Guru. Nomor 1 tadi Ibu Friska sudah tulis kok adik. Iya kan, tunggu ya. Nomor 1 itu kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Itu berarti padu di dam ya? Kesiapan belajar, profil belajar berarti ya. Berarti kita harus jelaskan lagi ini kan? Iya, jelaskan nanti di nomor 2. Jelaskan di nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya itu disuruh cara gurunya tersebut. Yang lain di mana? Angkon. Ini jaringan memang agak tidak baik kayaknya. Iya, memang dia hilang-hilang makanya. Dia hilang-hilang. Pengaruh gempa bumi ada dong. Iya, ini jaringan dia tidak itu. Kalau hidup kamera dia hilang-hilang ini. Oke, yang kedua sudah Ibu Friska? Ya. Mam Imelda nomor 2. Bukannya pertanyaan pertama itu ada 2 aspek ya? Maksudnya pertanyaan pertama. Nona? Adik Yulan? Ya. Kenapa Mana ada punya pertanyaan? Ya. Dan pertanyaan. Nomor 2. Nomor pokoknya semua pertanyaan itu. Udah di grup saya kirim tadi. Pertanyaan pemandu tadi. Ini kan dan pertanyaan pemandu. Ada tadi saya kirim. Yang ini kan pertanyaannya tak? Bukan, itu pertanyaan ini yang tadi itu sebelum mulai rukol. Oh. Bukan. Di kelompok kerja tugas kok Ibu? Iya. Oh itu yang tadi coba pertanyaan pemandu. Pertanyaan apa pemandu. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Bagaimana cara guru tersebut? Ada Ma Yohanes screen. Angel malam. Tadi Pak Guru screen tuh ada di bawah kayaknya. Apakah? Di atasnya video. Kebutuhan. Oke. Sebentar ya. Sambil ketik ya.
belajar murid yang Iya. berusaha. Nah, itu guru, yang 1, 2, 3 tuh guru. Nah, ini nomor Yang 1 ini ini. kan berarti ada 2 pertanyaan yang Ah, harus dijawab. nomor 1 kalau di yang ini Ibu Eva kasih tadi yang pertanyaan pemandu, dia cuma batas di tanda tanya itu. Nah, terus yang bagaimana cara guru di nomor 2. Oke. Jadi dia ada 4 pertanyaan, Pak Guru tadi. Siap. Terus yang nomor 2 di sini dijadi nomor 3, nomor 3 sini dijadi nomor 4. Gitu. Bagaimana cara Tapi ini sudah kebutuhan pertanyaan di belajar. sini. Iya. Ketiga, Nah, ini. ketiga kebutuhan Iya. belajar berarti berusaha dipenuhi oleh Pak Dudi Dam. Ah, Caranya itu nomor 1. beliau menentukan. Nomor 2 itu yang bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Tidak nampak, nah? Ya? Menurut saya tidak nampak, nah? Beliau menentukan kebutuhan belajar muridnya. Tapi ini beliau langsung mengeksekusi Tadi ini Ibu Eva kebutuhan bilang belajar kan dia murid. tidak harus tertulis, bisa tersirat. Kesiapan belajar murid. Tadi dia kan ada pertanyaan pemandu tadi dalam teks. Coba Pak Guru buka dia punya teks. Share screen dalam teks, kita lihat. Kita lihat dalam teks ya. Dia punya cerita. Pak Dudi Dam, Dadidum. Nah. Kesiapan belajar. Pakai atas Pak Guru. Ke atas. Iya, dari pertama. Ini. Itu di awal pembelajaran menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Berarti kan di kesiapan belajar toh? Ya, betul. Iya. Saya setuju. Iya toh? Ini caranya Iya toh, Pak beliau Guru? menentukan kebutuhannya Iya, ini anak-anak. anak-anak. Iya. Siap belajar tidak? Minat dia kan ini apa sudah namanya? Dia akan melakukan Asesmen diagnostik observasi kah? kognitif. Hah? Lakukan observasi begitu kah? Bagaimana? Tidak dengar, no? Ini putus-putus suara. Dia melakukan pengamatan. Menurut saya dari pertanyaan pemandu ini beliau ingin menggali toh, menggali 3 aspek kebutuhan belajar itu. Kira-kira seperti itu kah? Maksudnya yang pertanyaan nomor 2? Satu-satu dulu nanti ada. Kan sudah nomor 1 tadi. Sekarang kan kita di nomor 2. Oh iya ya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ya. Nah, itu dia. Lihat. Kesiapan belajar menggunakan beberapa itu kan jawabannya. Kemudian payung. Kami Melda. Putus-putus nah suara. Akhirnya. Iya, suara putus-putus, tengah mati. Iya. Maksudnya kakak dong omong saya tangkapnya di ujung-ujung saja. Kami Melda. Nanti begini saja, nanti ini kita bagi tugas saja toh. Kita bagikan dalam grup sekarang, jawab seperti tinggal bagikan grup, tinggal baca. Oh, lebih baik begitu Bu Friska, kan tidak dengar baik saya ini. Jaringan Tulis lelet saja lah kakak. Tapi ini sedang direkam teman-teman. Jadi coba kita kasih kita punya jawaban masing-masing dulu setiap pertanyaan ini, kemudian nanti di akhir nanti Ibu Yulen bagaimana caranya supaya kita sepakati yang mana kira-kira jawabannya. Iya, ini soal nomor 2 sudah nih Adi, nanti baru kita bahas sama-sama. Bahas soal sekarang di sini. Apa maksudnya? Bagaimana cara guru tersebut untuk kebutuhan belajar muridnya? Berarti dari kesiapan belajarnya itu apa yang Pak Dudi Dam melakukan? Iya. Dari siapa duluan Ibu Friska? Apa dari saya? Tidak, ini Yulen ulang dulu soal nomor 2 tidak dengar baik ini.
Ulang dulu. Ini mah Macam berampas kita omong. nomor 2 yang ini. Cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya. Ini yang bagian ini nih. Bagaimana caranya Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ini Itu dia. bagaimana gue cara menentukan kebutuhan. Oke, kita sampaikan satu persatu Nah, dulu ini ya. nah. Ya. Pak teman-teman. Kita dengar pendapat apa duluan? Mam Imelda duluan atau Mam Stefani duluan? Um, Oke, Cara saya guru duluan ya. menentukan kebutuhan belajar muridnya ya. Oh, Mama. Iya, Mama. Tunggu sayang. Bu Yulan dulu. Oh, oke, Mama. Baik. Saya duluan ya. Kalau menurut saya, cara Pak Dudidam menentukan nih. kebutuhan belajar murid, yang pertama di kesiapan belajar itu dia melakukan asesmen diagnostik awal, diagnosis kognitif dengan memberikan pertanyaan pemandu tadi. Minta tolong Pak Yohanes ini dia punya apa sudah? Dia punya teks. Iya, ini. Kalau menurut saya dia punya kesiapan belajar murid ini tadi. Padu di awal dia memberikan pertanyaan pemandu. Terus yang kedua minat murid. Murid itu dikasih kebebasan untuk memilih iklan yang menarik bagi mereka melalui kegiatan tulis berbagi. Di skenario pembelajaran 2 di sini dia dikasih kebebasan mereka boleh tulis berbagi dengan pasangan atau berbagi dengan pasangan lain. Terus yang ketiga profil belajar murid. Yang pertama dia punya lingkungan belajar terlihat ketika ini Pak Dudidam kasih kesempatan ke bawah oleh Pak Guru. Mereka memilih lokasi kelas yang nyaman bagi mereka. Ya, ini tadi. Mereka boleh ini kerja di tempat yang mereka rasa nyaman, boleh sendiri atau boleh di luar. Yang berikut gaya belajar murid. Ini Pak Dudidam mengamati perilaku murid dalam kerja mandiri, berpasangan atau kelompok. Yang terlihat dari diskusi atau berpendapat, setiap kelompok berpindah tempat. Jadi mereka pakai yang kelompok berbagi tadi secara pasangan atau dengan pasangan lain. Terus ada yang ini berpindah tempat kelompok itu kinestetik. Terus ada membaca masuk, saling membaca masukan. Mereka menulis kelebihan dan kekurangan masing-masing 2 tadi. Nah, itu termasuk dalam visual. Itu saja saya, nah. Mungkin teman-teman yang lain. Ibu Yul ini hampir sama sudah jawaban tadi itu kan kita sudah bahas pertama tadi toh yang nomor 1 itu awal-awal Iya. kan kita sudah Iya, hanya tinggal nomor 2. Sekarang ya jawaban saya kira kita sama semua dengan Ibu Yulen ya kan kita sudah bahas pertama penjelasannya tadi yang Ibu Yulen sampaikan lagi. Sekarang kita lanjut di nomor 2. Nomor 2 dan soal apa lagi? Sama semua. Sudah nomor 2 itu tadi, Mak. Nomor 3 leh. Berarti ini jawabannya untuk yang nomor 2, kesiapan belajar itu melakukan asesmen diagnosis awal dan memberikan pertanyaan pemandu. Terus di minat belajar, murid diberi kebebasan untuk memberikan pendapatnya. Begitu saja kah? Menuliskan ya. Meminta murid untuk menuliskan atau meminta pendapat. Begitu saja. Seperti yang Ibu Yuli sampaikan tadi itu, Adi. Salah satu ya. Oke, lanjut Sukakah? Juga meminta murid. Salah satu contohnya murid diminta murid menuliskan 3-5 iklan yang menarik bagi
mereka. Mapyongki. Ajar lagi ya kanan kia deh. Sampai jam 9 tengah ini. Nah, kami tiba kena orang. Mam Imelda. Kamera dulu ini jaringan ini. Mama Imelda terlempar. Iya, nah jaringan. Oh Ya, ada. Ya, Aman nah ini. latihan. Bagaimana Mam Imelda? Pak Yohanes. Apa soal lagi? Nomor 3 adik. Kakak dong, kira-kira Aspek ada ganda. dieksekusi oleh si Padudidam ini kok soal minat. Kalau saya hanya melihatnya Tidak. hanya kesiapan sama Dengar. Tidak dengar. halo, jelas kok. Bagaimana Paul? Saya stop sharing dulu ya. Maksud saya, adakah dari ini tindakannya Pak Dudidam ini yang menggambarkan beliau? Harus Halo, jelas kok? jelas Bapak, jelas. Maksud saya, yang saya lihat hanya aspek kesiapan sama profil aja yang di apa sama beliau. Pak Dudidam. Kalau soal minat apa? Itu dia kasih kesempatan dorong pilih iklan yang menarik tuh. Iya. Iya. Diberi Yang dalam kebebasan tuh minat itu berarti mereka punya minat toh. Oh iya. Iya toh, kan seperti yang Ibu fasilitasi tadi nah, kan dia kasih kebebasan. Sorry. Dia boleh pilih iklan yang menarik Thank you. menurut mereka. Meminta murid menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Iya, Ya, iya. itu kan minat murid. Fix itu minat itu. Betul. Berarti Ya. ada 3 aspek benar. 3 aspek Betul tuh. eksekusi. Tapi memang pembelajaran soal- diferensiasi berat. Nah, kayak kalau menurut saya itu soal beliau kasih pindah-pindah Banyak belajar di Ulen. Ya, Mama. kelompok kecil juga itu kan lebih ke aspek Butuh proses yang panjang. belajar. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya, susah. Butuh proses panjang. Saya ini baru Strategi pembelajaran lagi, Bu. Nomor berapa sekarang, sayang? 3. 3. Strategi pembelajaran diferensi apa yang digunakan? Berarti semua sudah ya? Dari Ada 3 konten, produk. Iya. proses produk. Iya. Pak Duda menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, produk, dan proses. Proses dan produk. Yes. Ya, nu belajar bagus ini supaya kita pakai di kita mengkelas nanti. Iya. Kontennya dari keberagaman iklan yang dipilih. Kontennya yang mana? Panjang. Diferensiasi konten. Coba Dominik. Teks Pak Guru. Ya. Ini susah dom teks. Coba dom teks dulu share screen Bagaimana, Pak Guru. Tolong share screen dom teks
skenario. Sudah kakak? Belum noh? Waduh, lama rek. Iya, jaringan. Ya ampun. Belum nampak kok? Belum nah, dia kecil. Iya, konten. Konten. Ada channel. Kontennya kan mungkin nampak dari pemilihan iklan-iklan yang diberi kesempatan kepada Iya. anak tadi itu. Pilih iklan sesuai kebutuhan. Kemudian ya, kemudian prosesnya itu ada keberagaman pola kerja, ada yang kelompok kecil, kelompok besar, kerja individu, pasangan, kayak begitu nah. Itu prosesnya ta. Iya, Sedangkan produknya ada di sini nih kayaknya. hasil akhir, Ya, hasil pekerjaan. benar. Iya toh? Kan produk Ya. hasil. Ya, betul tahu kan, misalnya kelompok satu menuliskan ini iklan ini. Kalau kelompok dua yang Iya, ini hasilnya. kan mereka benar. Bagaimana? Mami Melda sebelum dengar dong suara. Jaringan atau bagaimana? Dan jangan mungkin jaringan kita setengah mati deh. Iya, setengah mati. Taruh ya iya nanya. Mam Fani bisi-bisi apa nah? Kita dengar. Ada acara Mam Fani. Kita latihan menari untuk sehat besok jujur saja. Lanjut. Itu hidup harus bervariasi. Iya. Benar. Sama. Vegetarian. Mama. Sama dengan berdiferensiasi juga. Ada konten, ada proses, ada produknya dia. Iya. Butuh proses. Betul. Coba, Kakak Frika bagaimana bisa tangkap maksudnya dari konten apa? Iya. Konten itu tadi yang padu dida memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhannya murid. Yang Mina tadi mau iklan. Proses tadi apa Pak Guru? Ya, yang kelompok dan mandiri. Yes, benar. Proses kelompok tadi tahu. Proses yang mereka dari kelompok kecil, berpasangan, ada individu. Iya, kelompok kecil, kelompok besar. Ya. Juga setelah bagi kelompok kan sampai jam berapa kita ini adik? Nanti diingat kurang tahu. Ibu Fasil. Nanti diingatkan sama Ibu Fasil. 90 menit kayaknya tidak kok? Iya. Ibu Friska kasih suara mute. Itu diferensiasi konten itu apa yang dilakukan oleh Padu Didam maksudnya saya. Pertama sudah tadi memperjelas konsep dan istilah iklan sesuai kebutuhan murid. Mengajarkan murid-murid materi tentang iklan kah atau? Tidak. Padu Didam memperjelas. Coba atas lihat Pak Guru sedikit. Kalau saya Memang bahasa Indonesia. Kalau saya dari apa yang Pak Dudidam tawarkan ke anak-anak, jadi pertama mereka memilih, bebas memilih iklan-iklan apa yang mau dieksplor oleh setiap individu mereka dalam konten itu kan bentuk sesuai kebutuhan.
Ya kan? Iya. Nah, itu. Tidak kan Jadi- ini kan jadi konten, iklan- maksudnya iklan dia yang- langkah-langkah apa dulu yang pertama? Itu kan dia sudah masuk di proses sebentar, Pak. Kalau konten itu kan apa yang dia laksanakan toh? Sonde. Yang pertama dulu. Konten Coba lihat itu kembali, browsing kembali konten. konten itu sederhananya kayak macam materi Iya, materi atau toh. apa yang belajar. Konsep, Oke, jelas kegiatan jelas yang konsep. dilaksanakan untuk murid. Kalau Pak Guru tadi lebih dominannya ke Kegiatan yang proses. dilaksanakan itu proses. Bukan konten sudah yang Pak Yohanes ngomong. Konten. Iya, konten. Konten itu Iya. kayak Prosesnya nanti di sampai Konten itu 19.30 guys, 19.30 menit. ini lihat. Kasih dulu. Kita lihat dari tujuan pembelajaran. Yang konten itu yang ini, struktur teks dari iklan-iklan itu atau unsur kebahasan dari iklan itu. Nah, itu kontennya itu. Itu konten. Iya, Pak Yohanes, benar itu. Bagaimana Pak Dudi Dam itu menggunakan berbagai jenis bahan Iklan. atau konten. Iya, Yes. iya. Iya. Bukan tugas individu. Kan dari pertanyaan pemandunya beliau ini, dari pertanyaan pemandu ini saja kan beliau sebenarnya sudah mendiferensiasikan konten. Dia tidak pilih iklan yang satu iklan saja yang harus dieksplor, tapi terserah kepada siswa dia mau eksplor iklan apa. Seperti itu. Berarti istilah periklanan sesuai kebutuhan murid sudah. Makan suruh. Mina toh, siapa itu toh? Iya, sesuai kebutuhan murid. Dia namanya Sudah tahu? Ya. Kan dari dia punya pertanyaan kemarin. Begitu aja. Berarti konteks kalimatnya itu ada di Pak Dudi dan menetapkan strategi atau tugas yang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman siswa. Begitu kok atau bagaimana? Pak Dudi Dam. Nih. Menurut saya cukup kita bilang bahwa jangan. Dudi Dam memfasilitasi siswa untuk memilih konten-konten apa yang menarik buat siswa untuk Sesuai dengan pemahaman siswa. ya, tahu, Untuk di apa ya? Pak Dudi Ibu Dam. ngomong. Lanjut dulu yang Halo. Pak Yohanes, Pak, jangan putus tadi Yulen. Lanjut dulu, bagus dari Pak Yohanes tadi. Tulis dulu itu Ibu Friska. Ulang Pak Yohanes dulu lagi. Sudah. Wandang Ibu Friska sama pergi yang kena 5. Bagaimana suka? Halo. Pak Dudi Dam tadi menentukan apa tadi? Tidak Skenario menentukan, apa? tidak menentukan, dia memfasilitasi Tadi lupa. konten yang memfasilitasi menarik. siswa untuk menentukan Untuk tunggu menentukan. Kenapa dong Pak Guru? Untuk menentukan jangan Pak Gurunya yang menentukan. Pak Gurunya ini memfasilitasi siswa untuk menentukan iklan-iklan apa yang menarik untuk sesuai dengan peminat toh. Gitu toh. menarik sesuai dengan minat anak. Iya. Sesuai kebutuhan. Dia bilang iklan apa yang benar-benar menarik. Pak Dudi Dam memfasilitasi murid. Oh, murid. Untuk menentukan iklan-iklan apa yang menarik. Untuk menentukan ya. Gitu. Terus apa lagi? Ya itu aja kan kontennya itu menurut saya itu. Ya. Pak Guru yang menarik saja. Siswa tidak perlu paham tentang itu iklan kok. Dari kita lihat dari itu apa sama dari dia punya pertanyaan pemandu. Dia menarik, sahabat dia paham tentang isi iklan bagaimana? Terus apa lagi? Ini jangan bilang menarik saja. Apa setelah memperjelas tentang iklan sesuai kebutuhan saja. Jadi dia mencakup semua toh. Tidak usah kita bilang menarik karena dia tidak butuh. Apakah ini pertanyaan pemandunya dia? Tidak menarik juga bisa dari menarik itu sehingga siswa
siswa dia berusaha memahami, saya rasa toh. Baik juga kata menarik, tinggal tambah saya Yulen. Menarik dan kan bisa. Coba kita lihat. Sehingga anak mampu memahami ya. Coba lihat di dia punya kerja individu yang pertama. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Jadi saya stop di situ tadi. Tidak nampak tahu ada orang paham atau bagaimana. Tapi kalau mau ditambahkan boleh, monggo. Oke. Terus lanjut di diferensi proses, Bu. Sedikit lagi, kita tinggal 25 menit. Diferensiasi proses ini Produk berarti garis sudah Friska. produk terakhir, Mak. Produk terakhir dia. Kalau produk hasil. Kalau proses yang di apa? Badu Didam memberikan tugas individu di situ? Ya, betul sekali. Membuat skenario pembelajaran. Yuk. Atau kegiatan pembelajarannya ada yang kerja individu, pasangan, kelompok kecil, kita ngomong gitu ya. Iya. Betul sekali teman-teman. Sangat pintar. Habis ini kita di Mas Al kan? Yes. Asik. Diskusi. Ya karena Pak Kepala keluarga di sini jadi Siap. Mam Imelda. Halo. Iya. Iya. Itu yang kita tunggu. Kami Melda, diferensiasi proses. Ya, kalau saya di diferensiasi proses itu di apa? Pak Dudidam itu memberikan tugas individu. Betul. Tugas individu. Kelompok dan individu mandiri, Ya. individu dan Iya. kelompok. Iya. Ya. Betul sekali. Nah, masuk di produk. Kalau di produk di bagian ke-7 itu Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar yang baik. Coba Pak Yohanes kasih ke bawah kita lihat. Oke. Produk hasil. Kalau menurut saya, kalau untuk soal produk, di bagian konten saja beliau sudah memfasilitasi anak-anak untuk memilih ya. Otomatis pasti hasil pengerjaan anak itu pasti produknya itu beragam. Iya. Pasti. Menentukan lokasi. Nah, itu dibuktikan dengan kegiatan mereka yang mengisi atau kan ada kelompok yang sudah isi iklannya apa atau apa tadi yang dipilih, kemudian mereka bertukar posisi, mereka isi lagi apa yang dia harus tambahkan, kan seperti itu kan, itu berarti sudah produknya sudah beragam itu. Berarti diferensiasi produknya hasil pekerjaannya beragam. Iya, itu aja nanti kita jelaskan. Coba ke atas sedikit Pak Guru, coba ke atas sedikit lagi. Ke atas sedikit. Nomor 1, 2, 3 saya mau lihat dalam skenario. Iya. Ini ya. Ya toh? Iklan-iklan yang dibagikan kepada teman-teman toh. Kan sudah produk itu. Aduh Didam. Halang ya mam. Halang aja. Makasih. Ini Pak Dudidam ini kayak sempurna sekali beliau pun diferensiasi.
Tiga, Bagus. tiga aspek Bagus kebutuhan langsung beliau tangkap, kemudian langsung diintervensi dengan 3 strategi. Sempurna. Ya, sempurna. Iya, bagus nih. Iya. Belajar Pengen- sudah dari Ada nomor yang bisa dihubungi Pak Dudi Dam ini. Kalian nggak kata halah, rong kata lapang. Silakan di kolom chat. Diferensiasi produk apa tadi, Bu? Bapak Ibu tolong. Iklan-iklan yang dipilih. Kan hasil yang beragam, hasil pekerjaan beragam. Hah? Hasil apa ya? Iya, hasil yang beragam sebenarnya. Benar-benar. Hasil pekerjaan anak-anak. dalam hal mempromosikan produk atau jasa Pak Dudi Dame. keberagaman iklan-iklan yang dipilih masing-masing murid. Selesai. Oh iya. Oke. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, ini dia. Nah, berarti jawabannya sudah ada toh Pak. Ayo silakan jelaskan cepat. Baca sudah itu noh. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Saya tahu saya. Bentuk penilaiannya apa, dia pakai model penugasan ini ya. Penugasan yang berjenjang ini. Sesuai dengan ini apa itu? Berarti Pak Dudi Dam melaksanakan penilaian menetapkannya. Ya. Bagaimana sudah Pak Guru? Pak Dudi Dam melakukan penilaian atau asesmen dengan pemberian tugas yang berjenjang. Penilaian dengan Oh iya, nah, saya ingat tadi di slide-nya Ibu Fasil tadi memang tidak hanya sekedar kita pada saat pelaksanaan kita diferensiasikan, tapi kan ada poin terakhir penilaian berkelanjutan itu ya. Betul juga ya. Saya kira Pak Guru udah tidur tadi. Baik, saya ada memaknai benar apa yang fasilitator sampaikan. Saya masuk duluan tadi yang muncul mukanya Pak Supri siapa tadi? Pak Inyo dorong. Saya salah jamin kayaknya. Oke, apa lagi? Ya itu, ini sudah dia. Satu saja. Ya, itu penugasan aja. Ada dulu. Penugasan. Sakit. Tumben hari ini Pak Guru tidak menggantikan Albert Einstein. Belum penutupan tuh. Masih serius ya? Itu laku asesmen diagnostik di awal toh? Dengan pertanyaan pemandu tadi. Pertanyaan pemantik. Asesmen diagnostik toh? Di pertanyaan pemandu tadi yang atas yang pertama sekali. Betul sekali. Iya. Itu kan asesmen diagnostik. Asesmen ini kan? Nah, ini pertanyaan teman. Ini asesmen diagnostik. Itu yang pertama. Yang kedua. Ibu udah suruh paham benar ini diagnostik, nanti ajar saya. Ya. Teman-teman, yang saya pahami tentang ini apa? Tentang asesmen awal itu. Asesmen. Ya, asesmen awal itu sebenarnya dia gabungan dari pertanyaan pemantik dan apersepsi. Iya. Assessment for learning. Itu asesmen awalnya itu seperti itu. Kalau dalam bagaimana murid merespon begitu ketika guru bertanya, itu kan sudah masuk di asesmen awal. Kesiapan murid toh? Kesiapan murid, betul. Ini masuk berdiferensiasi besok. Gas memang Senin. Besok ini kita gas, kita gacor. Jadi Ibu Didi Dam semua sukam.
Dudi dam. Maksudnya kamu nyanyi dudi dudi dam dam dudi dudi dam. Dudi Iya, dudi kita dam yes, dam dudi. dudi dudi dam. Kamu Baca kembali di Friska kalau masih ada waktu. Di Friska. Kita Ibu ya Friska. Kak. Baca kembali masih ada waktu tuh Biulen. Oh Ya, ya, ya. saya baca ulang ya. Ini Baca Mama kembali. Friska itu yang ini Supaya jangan penilaian supaya tadi. jangan ada Ibu Yulen supaya jangan ada perselisihan yang seperti yang kemarin tuh yang kita kolaborasi Iya. yang lalu. Nah, Baca ulang nanti kirim ulang supaya kita lihat. Nah, Oke. Oke. Yang ini penilaian tadi Mam Friska, nanti kasih duluan itu diagnostik, baru kedua baru jawabannya Pak ini Yohanes tadi yang apa sudah itu? Yes. Yang minat belajar. Terus yang ketiga ada umpan balik di bawah tadi. Jangan lupa guys, kayaknya ada umpan balik dia di bawah tadi. Lihat kembali Dia toh, berikan jangan masukan. kayaknya lagi. Berarti Anda ragu. Tidak, Lihat saya kembali. lupa dia punya alur cerita. Kan saya yang baca Kembali. tadi, jadi saya ada umpan balik kayaknya tadi. Ada. Masukan atau umpan balik dari tugas temannya. Mereka saling itu tadi. berbagi ide. Saling itu kayak kolaborasi begitu. Ada tadi saya yang baca, jadi saya agak apa tadi itu? Ada dia bilang saling mana tadi? Tidak ada, Bu. Ada saya yang baca Pak Guru. Dong saling berikan masukan. Saling berbagi ide Ada di bawah sayang, itu. ada. Ada tadi saya makanya Pada dia menetapkan skala tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep. ini mereka membaca masukan. Nah, membaca masukan berarti Di bagian umpan 3. balik kan? Iya, penilaian toh masuk Iya. penilaian toh umpan balik kalau memberikan masukan gitu. Membaca Oh iya, membaca ada dia punya Iya, kelebihan dan kekurangan toh. dan Iya. Kan di kelompok tadi mereka toh. Pas Kelompok. salah itu tadi ada baca dong kayak mencatat 2 kelebihan, 2 kekurangan, saling memberikan masukan. Kita membahas. Itu kan umpan balik penilaian. Izin teman-teman saya ke belakang. Siap. Oke. Kakak, hemat saya umpan balik dengan apa itu dia merupakan refleksi Kakak, bukan penilaian Kakak. Itu penilaian guru. Terhadap jawaban. Penilaian antar teman. Terhadap apa? Jawaban teman. Penilaian antar teman bukan penilaian guru, tapi penilaian antar teman. Iya. Dengan berikan Termasuk di masukan. asesmen as learning. Iya, Kita pokoknya pasti itu ada begitu, dalam bahasa nah. Inggris. Saya tidak tahu. Pokoknya penilaian antar teman. Langsung bahasa Inggris ini kita kayak takut. Kita menyerah. Iya, kita bagi 3 tuh. Jangan menyerah. Pokoknya Beliau diam-diam ini. ini Mam Friska Mana, kasih Gas? jelas yang penilaian terakhir itu penilaian antar teman. Jadi supaya Yes. jangan salah tanggap kayak Pak Yohanes saya juga betul. Nah lupa betul. Penilaian Betul. antar teman. Antar teman. Iya. Jangan umpan balik. Iya, yang memberikan masukan atau umpan balik dari tugas temannya, gitu sah. Umpan balik dari antar tugas antara teman gitu. Tidak melakukan penilaian antar teman. Jawaban teman. Yang terlihat pada murid saat memberikan masukan atau umpan balik dari tugas temannya. Kakak ingat tuh pertanyaan nomor 3 itu yang ditanya bagaimana guru melakukan penilaian. Jadi kalau itu dia nilai dari penilaian siswa antar teman ya dong. Boleh. Dari umpan baliknya orang kan dia bisa lakukan penilaian. Gas. Iya. Yuk. Ya, masih banyak, kita masih 12 menit. Kakak 9 menit lah kakak. 19.30 Kak. Oke. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yaitu pertama, habis sudah tuh. Kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya, yaitu kesiapan belajar, yaitu melakukan asesmen diagnosis awal dan memberikan pertanyaan pemandu. Kedua, minat belajar, murid diberi kebebasan untuk memberikan pendapatnya. Salah satu contohnya, murid diminta untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Profil belajar mendorong murid untuk memilih lokasi kelas yang mendukung cara dan gaya mereka belajar dengan baik. Misalnya, anak memilih tempat yang tenang untuk belajar, dekat dengan temannya untuk bertanya jika bingung.
Nah, ketiga, strategi pembelajaran berdiferensia apa yang digunakan, yaitu pertama, diferensi konten. Satu, Padudida memfasilitasi murid untuk menentukan konten-konten menarik sesuai minat anak sehingga anak mampu memahami materi tersebut. Dua, Mantap. diferensiasi proses, diskusi kelas, diskusi seluruh kelas, diskusi kelompok kecil maupun tugas individu. Diferensi produk, murid menghasilkan iklan yang beragam. Keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Pertama, Padudida melakukan asesmen diagnotis. Dua, Padudida melakukan penilaian atau asesmen dengan penilaian berjenjang. Tiga, melakukan penilaian dari teman saat memberikan umpan balik. Kakak Friska, bisa tambah yang nanti kan jangan sampai memunculkan pertanyaan yang di asesmen diagnostik tuh, nanti tambah aja dengan memberikan pertanyaan pemandu. Ya. Supaya tidak menimbulkan pertanyaan asesmen diagnostik apa yang dibuat. Seperti itu. Apa tadi? dengan- ini kesiapan belajar dengan ini memberikan beberapa pertanyaan pemandu. sudah ada melakukan asesmen diagnosis awal dengan memberikan pertanyaan pemandu. Oh, yes. Iya. Supaya nanti tidak menimbulkan pertanyaan. sudah. Asesmen diagnostik seperti apa yang Padudida buat? Oke, sudah mantap, sudah sih kalau menurutnya saya. Tapi bagaimana teman-teman? Biar singkat-singkat, maksudnya supaya muncul pertanyaan kita sharing sama-sama toh, biar kita yang lain bisa banyak omong juga. Kita kasih jelas juga. bisa juga. Giliran pas mau jawab jaringan hilang. Ibu ini apa toh? Saya langsung geser ke Ibu email biar pakai bahasa Inggris itu toh. As learning for learning. Iya, as learning. Apa? Sangka gempa lagi nah. Ini gempa orang. Yang gara-gara gempa kita jaringan orang. Gempa tadi nah? Ya Allah. Iya, gempa. Gempa ada kegiatan di sekolah, ini apa kabur semua dari kelas. Ini karena gempa jadi kita dudidam sekarang. Friska ajar kita lagu dudidam. Kita besok kita dudidam. Poinnya Bapak Ibu, tidak perlu kita merasa terbebani pembelajaran diferensiasi karena tadi ada penekanan yang menarik dari fasilitator. Dan saya aminkan itu bahwa tidak mungkin dalam satu waktu kita menerapkan ketiga strategi. Cukup satu saja, tapi kalau sudah diferensiasi baik konten, proses atau produk, menurut saya luar biasa. Artinya pengalaman kami di sekolah di Kumer, kami kasih paling tidak satu aja lah. Kalau memungkinkan. Tapi kalau rasa kayak kita bisa ke Padudidam, ya institusional, gas. Padudidam terlalu gacor. Gacor. Terlalu sempurna dia. Masih 8 menit. Diferensiasi ini masih bingung dengan penilaian. Penilaian. Masa kalau kayak kita terapkan di sekolah begitu sama sih. Ya bisa, tapi hanya sekedar kayak tahu, buat susah lah. Kita tidak terlalu mengerti. Kalau kayak yang Pak Jackson bilang tadi, mereka semasa sudah ada dari BK yang asesmen awal apa begitu, sudah dari gaya belajar apa dorong kan sudah difasilitasi BK. Kalau kayak kita kan belum. Kalau kami, kalau yang asesmen diagnostik kognitif itu biasanya saya yang buat untuk satu satuan pendidikan di awal tahun. Artinya, iya awal tahun biasanya. Itu yang non kognitif. Tapi kalau kognitif, ya model kayak macam pertanyaan-pertanyaan pemandu itu ya kembali ya harus ke guru-guru masing-masing. Kan setiap awal pembelajaran itu kan mereka harus memberikan pertanyaan pemandu dulu supaya apakah anak-anak memiliki kesiapan atau tidak kan? Kalau di K13 dulu kan kita kenal bilang apersepsi itu. Iya. Mengecek bisa konsepnya mengecek pemahaman mereka terhadap kompetensi yang sudah mereka lalui di belakang.
gitu, atau juga bisa mengecek kesiapan mereka untuk mempelajari hal yang baru kan bisa, tergantung kok. Iya betul Pak Guru. Kan ada beberapa pola yang ditawarkan Ibu. Ada yang bisa pakai pertanyaan seperti ini, ada yang bentuknya kayak macam tes tertulis yang polanya ada ya istilahnya 244, 242. Jadi 2 soal untuk materi yang mau diajar, 4 soal untuk materi yang sudah diajar atau 1 jenjang di bawahnya, 4 soal lagi 2 jenjang di bawahnya. Atau 2, 4. Berarti bagus begitu ya. Ya. Jadi Iya. kayak Bisa macam saya, terstruktur. misalnya saya di SMP kelas 7, saya mau ajar materi awal gitu ya, pertama kali, berarti saya buat soal misalnya 10. 2 soal tentang materi yang saya mau ajar sekarang, artinya yang belum tahu gitu nah, belum dorang alami gitu. 4 materi, 4 soal dari materi kelas 6, 4 soal dari materi kelas 5 SD. Yang jadi materi prasyarat toh untuk begitu. Biasanya saya begitu. Artinya kita di kelas, di sekolah ini kami begitu. Bukan saya, maksudnya kami. Saya hanya mengangguk saja. Tapi sudah masuk sih sedikit. Banyak sekali perbedaan antara SMP dengan PAUD. Kami kan tidak pakai. Iya, betul. Intinya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Menggerakkan. Kalau saya tidak mau. Antun dong. Tujuannya untuk Antun dulu. berbenah. Tujuannya untuk berbenah dan berdampak. Itu dia. 4 menit. Ya. 5 menit lagi Kemenrum ya. Baik Bu Fasil. Tapi saya penasaran, maksudnya Kak Yulian bilang penilaian yang seperti apa? Konsep penilaian bagaimana yang sulit? Ya penilaian di kelas begitu. Nah kalau dalam RPP begitu dia termuat penilaian asesmennya dia dari pembelajaran begitu nah di kelas untuk pembelajaran diferensiasi. Kalau saya kan berpikirnya bahwa diferensiasi ini kan hanya cara untuk apa ya? Caranya yang mungkin berbeda untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi kalau boleh dibilang kalau penilaian jelas bahwa misalnya, misal saja tesnya sama-sama tertulis, tapi kalau saya begini, tapi tingkat kesulitan soal buat anak yang kesiapan belajarnya mungkin ada di bawah ya tentu saya bedakan sedikit dia mungkin. Seperti itu. Kalau saya begitu ya, contoh-contoh. Atau tidak kontennya juga. Kalau dalam konten, ya contoh salah satu contoh bisa pada di dalam gini. Atau mungkin kalau macam saya buat, kalau saya yang buat begitu, kontennya berarti konten untuk anak-anak yang kesiapan belajarnya perlu bimbingan lebih mungkin begitu ya. Mungkin misal saja tentang teks begitu ya. Kalau anak-anak yang di bawah ya teksnya hanya berbau teks-teks dasar sajalah, seolah seperti itu. Kalau yang sudah di atas atau yang di rata-rata mungkin teksnya yang tata bahasanya lebih menantang atau bagaimana seperti itu ya. Banyak-banyak istilah asing atau apa yang begitu-gitu. Banyak sih bermanfaat. Iya. Tinggal bagaimana seorang guru itu memiliki berbagai macam strategi itu sehingga tujuan pembelajaran yang diberikan itu tetap ini setara dengan mereka, tidak membeda-bedakan toh pembelajaran berbeda-beda. Betul. Kalau saya kurang setuju kalau bilang ada pengelompokan terkait ini pembelajaran diferensiasi. Itu kan sudah pembedaan sebenarnya. Kalau tujuan pengelompokan itu hanya sekedar untuk istilahnya memberi limit atau batas supaya bentuk membedakan bentuk intervensi yang kita akan berikan ke mereka ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai kan akhirnya nanti anak-anak merasa yang pintar-pintar mereka paling pintar, kita nih paling ini. Begitu. Makanya terasing. Saya agak apa begitu kalau di kelas saya mau bagi mereka, saya kasih aja kelompok beragam gitu. Ya, tapi kita secara tinggal, individual, Oke guys, habis waktunya. Gas. Oke deh, kita kembali ke room. Dadah. Ke mana nih?
Main room utama? Ya. Oke, Berdua, baik. berdua ya? 2 kayaknya.